Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami terima kasih kepada tuan rumah memberi kesempatan untuk memberi pengarahan kepada Bapak, Ibu, saudara sekalian. Dan saya hormati juga para guru-guru kita di sini. Tidak perlu saya katakan satu-satu karena saya tidak kenal sama namanya. Kalau ada kata-kata saya yang kurang pas, kurang keliru, tolong dimaafkan. Karena saya hanya pegang amanah. La haula wala quwata illa billah. Allahu akbar. Amanah Ayahanda Muhammad Usi bin Amir kepada Majelis Al-Amin, isinya mengandung tentang sholat bukan sembahyang. Sebab kalau sembahyang berarti berarti aku sembahyang, aku menyembah. Kalau sholat, akimi sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat menjaga perbuatan keji dan munkar. Kalau sembahyang ada yang disembah, berarti dua antara hamba dengan Tuhannya. Maka dalam ilmu kita saja berlaku sifatnya juga. Sebab Ayahanda Muhammad Usi bin Amir sudah melihat antara sembahyang dengan sholat jauh berbedanya, sangat jauh. Sembahyang sebelum dia mendapatkan ajab dari Allah Ta'ala. Jadi kalau kita sembahyang diajab sama Allah Ta'ala. Tentang puasa, puasa benar-benar melatih diri merasakan sakitnya orang-orang yang tak punya. Bukan puasa itu di dalam bulan Ramadan saja. Puasa dalam ilmu kita adalah cuti sebulan, melatih diri supaya menyantuni orang-orang tak punya. Puasa yang ada sekarang ini hanya menahan lapar dan haus dahaga saja. Tapi mereka tak mau memberi. Tolong sampaikan kepada orang-orang yang belum tahu isinya dari puasa itu. Jangan memberi atau mencabut sebagian dari hartanya kepada orang-orang tak punya apa-apa, rumah-rumah ibadah, jalan-jalan yang diperlukan umum atau untuk kepentingan orang banyak. Haji datang ke Mekah melihat perjalanan Rasulullah SAW yang mengangkat agama kita supaya manusia berakhlak mulia. Karena haji mabrur itu ada dua, yaitu memberi makan orang-orang tak punya, tak mampu, atau orang-orang kelaparan walaupun orang itu kaya raya. Dan yang kedua, berkata baik walaupun kepada orang-orang kaya ataupun orang-orang pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Muhammad Usi bin Amir. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak Tuhan selain Allah Ahmad tukalamnya. Tidak Tuhan selain Allah sebenar-benarnya. Nur Muhammad itu utusan Allah. Kita hari ini memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Tiap tahun kita memperingati di mushola, di majelis, di masjid, di mana-mana selalu kita memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad itu contoh buat kita. Yang dikatakan beliau, innama bisuliu tabima makarim akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia untuk menyumat akhlak. Jadi di sini saya paparkan dindingnya. Dari syahadat, sholat, puasa, zakat, haji itu tuntunan supaya kita mempunyai akhlak yang mulia.
maka buahnya sidik, tabrik, amanah, petana itu buahnya akhlak. Tuhan tuh mah kaya segala-galanya, tidak kekurangan. Termasuk diri saya ini kata Allah Ta'ala, kalau ada diri saya sama nama Samsuni bin Mansur sampai sitiknya ini sama, berarti Tuhan belum kaya. Cari dunia kalau ada dua ini. Maaf Bapak ya. Jadi kita menekankan jangan sampai kita tersinggung, jangan sakit hati, jangan dendam. Kita menguraikan amanah Bapak. Saya sebenarnya bukan guru, saya bukan ustadz, dan saya bukan ulama. Saya sekolah dasar kelas SD aja, tidak pintar, maka baca tulis kurang pintar, maka bacanya bejujuk, karena saya kurang pintar membaca. Ya maaf, karena ayah anda dulu pernah cerita sama saya. Nah, yang jadi dulu orang Arab, coba orang janan, basal janan. Coba semuanya artikan baca Aqimi sholat, inna sholat tanha anifas mungkar, itu bahasa Arab. Bahasa kita sesungguhnya sholat itu menjaga Quran. Dirikanlah sholat. Nah, itu sebenarnya jangan ngertikan sholat. Kalau ngerjakan sholat belum sampai. Kalau dirikan sholat benar. Yang mana? Kalau orang sholat tidak melakukan perbuatan keji bermungkar. Itu ayatnya jelas di Quran, tidak saya bohongin. Kemudian puasa. Kalau kita ngerjakan puasa itu lapar. Kalau dirikan puasa kanyang. Kenapa? Pak makanya orang lapar kasih makan kanyang. Karena puasa itu mendidik kita, mati diri kita digembleng supaya kita masih hayat di kadang puasanya. Puasanya sebenarnya pertama yang melakukan perbuatan tercela, termasuk mencaci maki orang, menghina orang, membeberkan orang. Itu isinya puasa. Bila itu dipakai berarti baru mengerjakan puasa, belum mendirikan puasa. Belum. Di sini banyak orang mengerjakan haji, tapi bukan mendirikan haji. Baru mengerjakan haji, belum mendirikan haji. Yang mana dengan haji? Mau korban tenaganya, mau korban hartanya, mau korban perasaannya, dicela orang, caci orang, dihina orang, karena udah tersinggung, karena sakit hati, kedendak itu, baru mendirikan haji. Haji ke Makkah itu jarang kita ke sana. Bukan membuang dosa. Yang membuang dosa itu perbuatan yang tercela, pilih yang takjil, baru itu namanya membuang dosa. Yang lima waktu sholat itu dituntun, diajarkan, diingatkan supaya antara waktunya diisi dengan amal ma'ruf. Coba dunia ini jangan amal ma'ruf, makmur Indonesia. Ini keras Pak ya, memang saya orang keras. Kita mengajak para bapak-bapak, ibu saudara-saudari sekalian, mengajak supaya dunia tahu 17 rakaat diambil dari waktu tubuh kita, yang 5 waktu pun diambil dari batang tubuh kita. Karena Tuhan sama. Kalau kita baik sama hamba Allah, baik sama Tuhan. Kalau orang sudah mengaji sifat 20, kata Bapak langsung ke intinya, kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar kalam, itu sifatnya. Hamba ini hina, bodoh, tuli, disuruh kita. Bagaimana yang bertemu yang lima itu? Nah, kalau kita bisa menjadikan akhlaknya Rahman Rahim, itulah sebenarnya pelaku sifat yang sebenarnya. Kenapa? Ada ayatnya kalau bahasa Indonesia, manusia itu rahasiaku, rahasia bersifatku, sifatku tidak lain adalah aku juga. Cari di mana lagi? Jangan sampai kita berjihad sesama manusia, sesama saudara kita, Kristen, Katolik, satu jiwa. Kalau orang yang duduk di pakai pandang satu jari yang banyak. Tapi sudah tahu pandang yang satu, jari yang satu, karena satu asal jari banyak. Kalau kerja sama orang, jahat pada diri sendiri. Kalau kita caci orang berarti nyaci diri sendiri. Jadi sebenarnya ya saya sebenarnya saya tuh mengajak manusia supaya punya tahu. Saya dulu nih ketua masjid Serang di mantan masjid Bakwan Miftahul Jannah. Kalau beliau ini dulu ketua masjid Baitur Rahman di tempat 3. Soalnya ini mantan masjid Baitur Rahman, mantannya. Saya bekas masuk masjid dulu, saya sembahyang, saya puasa, saya mau bacaan, tapi mananya tujuannya saya tidak tahu. Sudah tahu ketemu pas tujuan di sini, tujuan di sini. Kalau sholat itu baru ngajarkan ritual sholat, belum sholat sebenarnya.
Kalau sudah mendirikan sholat, baru kita orang sholat. Karena mungkin orang sholat itu melakukan kejahatan, beliau majukan orang bersholat. Jangan sampai kita berbeda walaupun pendapat berbeda. Selalu menjalin silaturahmi. Ini silaturahmi yang penting, yang pertama. Walaupun pendapat berbeda, agama, presiden, katolik, buddha, semua kita selalu menjalankan silaturahmi. Karena kita percaya pada nabi-nabi kita. Semua nabi itu banyak lebih baik. Percaya dengan kitab-kitabnya. Dari Jabur, Taurat, Injil, Quran. Itu semua nabi yang baik. Tidak ada yang tidak baik. Manusia aja yang tidak baik. Oh, yang masalah nangdi itu semua tujuan udah baik. Jadi kalau kita baca ada salah. Itu tuntunan. Quran itu bacaan, Al-Quran isinya, karena Al-Quran pembeda yang hak dengan yang batil. Yang baca aja isinya kita pakai. Cuma sholat 5 waktu, kita pakai sholat 5 waktu, tapi isinya apa dipakai? Berdiri apa maksudnya, ruku apa, sujud apa. Maka orang sholat dia paling takbir dengan akhirnya salam. Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullah. Apa maksud tujuan? Karena setiap gerak ada Allahu Akbar, setiap gerak Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Pengertiannya salat itu menyelamatkan, mencerahkan tahu tetangga kita kiri kanan, jangan cecok walaupun hidup pendapat berbeda. Hidup selalu rukun, maka biar rukun selamat. Jangan sampai kita bermain, selalu menjalankan kebaikan. Artinya yang kada baik itu tinggalkan, yang lakukan kada baik. Maka dari itu dalam manusia ini bisa kendalikan hawa nafsu yang buruk, berarti manusia itu beruntung. Apabila manusia dikendalikannya hawa nafsu, berarti manusia kalah oleh nafsu. Sesuai kata Nabi, perang di dasar kadah, perang melawan hawa nafsu. Hawa nafsu hebat ya. Pertama ya, maaf ya, gara-gara harta ini bisa berantakan, saudara bisa pecah, keluarga pecah, gara-gara harta. Kemudian tata lagi, kawan jadi lawan. Harta, tata, wanita. Kalau perempuan apa? Pria idaman. Yaitu artinya mengajak supaya tujuannya tahu, saya nggak tahu tujuannya. Maka intinya satu adalah bersedekah. Gitu. Karena sholat itu menyampaikan sedang perjalanan, puasa menyampaikan kehadapannya, sedekahmu masukkan ke surga. Coba dunia sering sedekah, ada kawa dengan harta, dengan tenaga, kerawatan dengan tenaga yang ilmu, yang bermanfaat. Karena di Quran itu 3 aja. Ada yang soleh. Nah, jadi nanti yang melanjutkan adalah Pak saudara kita Pak Yusai, karena beliau adalah sumber kita pun jauh dari beliau juga ilmunya untuk, jadi saya beri pengarahan aja. Memang saya ini bukan penceramah, maka saya tidak pintar dan bisa ini, cuma saya menyiapkan amanah aja. Kalau cocok pakai, kalau cocok ada apa, aku kan maksa lah. Nah, yang gua kesogadah perbuatan kita sendiri. Oh, saya sudah ngerjakan sholat. Oh, saya sudah ngerjakan puasa. Oh, saya sudah ngerjakan. Tapi misinya itu udah dipakai. Misinya sholat, misinya puasa, misinya haji tidak dipakai. Yang aku katakan tadi, misinya sholat apa? Tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar. Keji itu kejahatan, mungkar pun kejahatan. Sama pada keji mungkar kejahatan. Ini rasanya orang lapar lah. Bisa memberi orang itu sudah udah. Alhamdulillah bisa memberi orang. Alhamdulillah. Kalau ambil mulut aja baru mulut, belum beri muratan. Kalau sudah cuman alhamdulillah bisa nolong. Alhamdulillah bisa ngasih orang. Alhamdulillah bisa makan. Alhamdulillah bisa ngasih orang makan. Itu tujuannya sebenarnya. Maka kata Yanda, paling amal yang paling baik apabila ada pintu hayat makan. Karena semua yang perlu makan, semua yang perlu makan, coba jangan makan, coba jangan makan. Nah, itulah. Saya tuh sedikit aja, nanti yang beri pengarahan adalah saudara kita Pak Haji Husaini. Nah, kalau ada kata-kata saya yang kurang pas, kurang menyenangkan bapak-bapak atau singgung, saya sekali lagi minta maaf lahir dan batin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Haji Ruman selaku ahli bait serta keluarga, yang kami hormati
bapak-bapak dan ibu-ibu, serta anak-anakku yang berbahagia. Alhamdulillah kembali malam ini kita dapat berkumpul di tempat ayah kita di Majelis Al-Amin dalam satu rangkaian, yakni memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Peringatan semacam ini sebenarnya tidak asing bagi kita sekalian, karena setiap tiba bulan Rabiul Awal selalu di mana-mana, di majelis, di musola, di masjid, kita selalu memperingati atau merayakan daripada kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad SAW ini, yang terpenting bagi kita tidak saja hanya mengetahui tanggal lahir, akan tetapi kita lebih baiknya atau seharusnya mengambil iktibar apa saja yang diajarkan oleh Nabi kita, yang beliau contohkan kepada kita sekalian. Itu yang mestinya yang harus kita ambil dan kita amaliahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi Pak Samsuni, saudara kami, sudah panjang lebar menyampaikan. Sebenarnya habis sudah bahannya yang akan disampaikan, karena sudah disampaikan oleh beliau, ya, tinggal mengamaliahkannya saja. Saya ingat dari ayah kita Ujar Sidi dalam mengamaliyahkan atau memperingati satu kelahiran Nabi kita Muhammad SAW ini, karena dalam hadis tadi kan Pak Samsuni menyampaikan sudah bahwasanya atau sesungguhnya Nabi kita Muhammad SAW itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama biustuli utamima makarimah akhlak. Nah, ayah kita mengatakan udah jadi akhlak inilah memang yang sebenarnya yang membawa kepada kita keselamatan, baik itu dunia maupun di akhirat kelak. Jadi akhlak itu sendiri. Akhlak itu kalau bahasa kita dulu waktu masih di sekolah itu pelajaran budi pekerti. Saya ingat seperti itu dulu. Pelajaran budi pekerti itu pelajaran akhlak. Tidak tahu sekarang apa masih pelajaran budi pekerti itu masih ada di sekolah? Dulu seingat saya ada itu. Di sini tidak ada lagi ya. Apa gantinya? Oh, di Sanawiyah, di Ikatan Sanawiyah ada akidah akhlak ya. Saya ingat di SD itu diajarkan itu pelajaran budi pekerti. Itu tentang akhlak ya. Akhlak artinya berakhlak terhadap orang tua perempuan, orang tua laki, ya. Terus dengan yang seumur, ya. Itu harus tahu sudah dulu di tingkat SD ya. Jadi sekarang sedih juga kalau di SD tidak ada itu Pak. Ya, menyedihkan. Makanya katakanlah anak-anak itu, kalau kita dulu ketemu guru aja kami takut Pak. Saya ketemu guru lihat jauh-jauh aja sudah lari. Ya. Kalau sekarang malah gurunya dipanggilnya, diajak mau merokok. Coba. Nah ini kan sudah lain ya. Kita dulu ketemu guru aja takut. Ya. Kalau sekarang anak-anak ya sudah. Dan mudah-mudahan nanti dengan memperingati semacam ini kita dapat mengambil iktibar daripada akhlak Nabi itu sendiri. Di dalam untuk menegakkan akhlak itu, kalau kita ambil perangkatnya itu ya,
Karena Nabi kita itu uswatun hasanah, contoh tauladan ya, akhlak yang paling agung. Jadi di dalam akhlak itu perangkatnya itu sifat sidik, tablik, amanah, patonah, ikhlas, reda, sabar, sangka baik. Ini perangkat daripada akhlak. Jadi orang bisa dikatakan berakhlak bila empat macam ini tadi itu menjahir pada dirinya, menjahir pada afalnya, menjahir pada perbuatannya dalam kehidupannya sehari-hari. Tadi Pak Samsuni juga menyampaikan bersifat sidik, jujur. Ya, jujur ini memang kunci segala amal ibadah. Ya, kuncinya. Orang mau berbisnis pun juga kuncinya jujur. Ya, jadi jujur ini kunci sekalian amal ibadah kita. Ya, tidak akan bisa amal ibadah itu bahasanya itu sempurna kalau tidak diikuti dengan sidik atau jujur. Nah, akhlak yang seperti ini tadi, sifat yang seperti ini tadi, itu bisa kita raba-raba ke diri kita. Ya, bagaimana sifat sidik ini pada diri kita? Bagaimana sifat amanah pada diri kita? Bagaimana sifat patanah pada diri kita? Bagaimana sifat tablik pada diri kita? Nah, mestinya ini yang menjadi bahan pemikiran atau renungan diri kita masing-masing, sehingga bertambah usia, bertambah umur, bertambah juga akhlak kita bertambah baik, bertambah baik, bertambah baik. Begitu juga tadi dengan ikhlas, reda, sabar, dan sangka baik. Karena tidak akan bisa orang itu berakhlak yang baik kalau empat macam ini tidak ada pada dirinya. Nah, inilah yang mestinya kita renungkan pada setiap saat ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena hidup di dunia ini sementara ya. Kalau sekarang ini usia jarang sudah yang sampai kepada usia 90 itu sudah jarang. 95 itu jarang sudah. Ya, kalau kita ngambil statistik itu rata-rata usia itu kalau untuk perempuan itu 65. Ya, hampir rata-ratanya itu. Kalau laki-laki kurang dari itu. Ya, kalau kita ambil statistik ya. Nah, memang ada informasi peningkatan usia itu karena dalam artian tingkat kehidupan masyarakat itu lebih bagus ya. Tingkat kehidupan masyarakat sekarang agak lebih bagus dalam artian kondisi kesehatannya terjaga. Tapi itu tadilah untuk statistik ya. Kalau kita mengambil iktibar satu pohon, kadang-kadang kita tidak memperhatikan satu pohon atau tanaman itu ya. Kalau kita perhatikan begitu dia berbunga, ada belum jadi bekal buah sudah jatuh, ada sudah jadi bekal buah kecil jatuh juga ya. Ada yang sudah jadi buah terus masak tidak jatuh-jatuh, ada juga sampai hitam kayak buah rambutan itu ya. Nah, jadi artinya kita tidak bisa juga lihat statistik itu tadi bahwa umur kita itu sebenarnya antara napas keluar dan masuk itu umur. Kalau dia keluar tidak masuk lagi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu juga kalau napas masuk tapi tidak keluar lagi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi kalau kita ambil iktibar ya,
umur kita atau manusia ini sebenarnya di Al-Quran itu sudah dinyatakan bahwa kematian itu sudah dinyatakan oleh Allah Ta'ala bahwa kita itu mati, ya pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Cuma kadang-kala kita tidak memikirkan hal itu, santai saja. Tapi kalau kita melihat atau mendengar ada misalnya suatu penjahat atau penjual narkoba lah misalnya ya, ketangkap langsung dihukum mati, kena hukumannya misalnya itu ya. Nah misalnya 1 minggu ke depan si A ini divonis hukum mati. Sebelum jatuh vonis hukuman mati ini apa namanya? Kalau terjadi pada diri kita, apa yang kita lakukan? Kira-kira ada? Misalnya apa? Saya sendirilah katakanlah oleh hukum ditentukan bahwa 1 minggu ke depan saya divonis hukum mati. Sementara menunggu 1 minggu ini apa yang saya perbuat? Tentunya tadinya tidak rajin baca Al-Quran, mungkin rajin baca Al-Quran. Tadinya tidak rajin sedekah, mungkin harus rajin bersedekah. Artinya selalu mengisi dalam 1 minggu untuk ketemu tadi divonis mati, itu selalu kita isi dengan kebaikan. Diisi dengan kebaikan itu ditentukan ya. Tapi Allah Ta'ala sudah mengatakan bahwa kita tuh divonis mati, dan itu tidak ditentukan. Kenapa kita tidak pikirkan? Ya. Pada ini Allah Ta'ala menyatakan bahwa kita divonis mati, tapi tidak ditentukan waktunya. Ya, bisa saja pulang dari majelis ini bisa besok, bisa lusa. Nah, tapi logikanya yang orang tadi divonis mati oleh hukum dunia ini sementara belum jatuh hukuman vonis akan mengisi dengan perbuatan-perbuatan baik. Ini ditentukan waktunya. Tapi yang tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala waktunya, kenapa kita tidak persiapkan? Mestinya yang tidak ditentukan ini yang lebih berbahaya. Iya kan? Lebih berbahaya. Nah, ini mestinya yang harus kita siapkan. Nah, maka itu di dalam hadis Nabi mengatakan, jika kamu berada di pagi hari, jangan menunggu datangnya waktu sore. Artinya, jika di waktu pagi itu kita mendapatkan suatu rezeki untuk bersedekah, maka jangan ditunda, seberapapun nilainya. Ya, jangan ditunda, kasihkan. Tadinya ada niat, wah hari ini aku dapat uang pagi ini sekian, rezeki yang ada, berbagilah. Nah, ini yang dimaksudkan jika tadi berada di pagi hari, jangan menunggu datangnya waktu sore. Begitu pula jika berada di waktu sore, jangan menunggu datangnya waktu pagi. Jadi begitu ada di waktu sore itu kesempatan untuk berbuat baik, untuk bersedekah atau yang lainnya, maka lakukanlah. Jangan menunggu besok di waktu pagi, karena tadi kematian tadi tidak tahu. Jangan-jangan begitu terakhir kita memberikan satu sedekah, itu terakhir kita melakukan perbuatan yang baik. Jangan-jangan. Jadi mestinya itu pertanyaan itu harus muncul pada diri kita, sehingga selalu kebaikan yang kita lakukan. Ya. Nah, ini yang mestinya harus kita, kalau mengambil iktibar ayah kita, ya yang seperti inilah yang harus kita jalankan setiap saat. Makanya ayah kita itu begitu datang satu rezeki beliau dapat, ya, beliau tidak menunggu besok atau kapan, beliau langsung bagikan.
Sampai dulu beliau pernah mengatakan, aku ini ya jadinya sebagai anu aja, sebagai talang, ya, sebagai talang. Jadi benar air itu jatuh ke talang terus harus mengalir. Nah itu. Nah memang kalau kita sadari bahwasanya jangan rezeki yang kita dapatkan, diri kita ini aja sebenarnya kita tidak punya ya, apalagi berupa hasil yang berlimpah yang kita dapat. Cuma terkadang kala kita itu merasa memiliki lalu sulit lah sayang jadinya, padahal kita tidak punya. Jadi kalau kita mau kita tilik diri kita ini ya, dari ujung kuku sampai ujung rambut, kita tidak ada yang kita miliki. Kalau kita punya, coba kita tunting, kita tirii, ya bahasa istilah Banjar. Katakanlah misalnya ini rambutku, kapan kita bikin rambut? Ini tanganku, kapan kita bikin tangan? Kalau ini kita akui kita yang punya, tangan ini nanti dihisap ditanya nanti nih. Kalau kaki ini kita yang merasa memiliki, kita akan ditanya nanti dihisap ini. Ya. Kalau tidak benar dalam menjalankannya, ya, ini justru bahagian-bahagian yang kita anggap milik kita, itulah nanti yang akan masuk neraka. Hati-hati. Karena kita merampas daripada hak daripada Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Nah, itu yang bahayanya. Ya. Jadi kita tidak punya apa-apa, termasuk tadi rezeki yang datang. Ya. Jadi orang yang suka dalam artian bersedekah atau menjalankan rahman rahim, ini orang-orang yang sebenarnya mempersiapkan dirinya untuk hal yang akan datang. Karena memang amal ibadah yang paling menyelamatkan kepada jasad kita ini, itu sebenarnya tidak lain adalah sedekah yang kita berikan. Itu yang paling menyelamatkan. Maaf kalau bacaan jadi amal ibadah belum tentu apa benar yang kita baca tadi. Ya. Tapi kalau sedekah yang kita berikan itu sudah pasti diterima oleh orang yang memerlukan. Memang kalau kita membaca dalam suatu risalah bahwa orang yang sudah meninggal dunia itu di dalam Al-Quran ya, mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala itu minta dikembalikan dalam sekejap saja. Ya. Dan dia andaikan bisa dikembalikan dengan sekejap atau sedetik saja, 1 jam saja misalnya, untuk bisa kembali hidup, maka dia akan berbuat amal ibadah, bersedekah, mensedekahkan semua harta-hartanya. Kalau dia bisa kembali, itu permohonan yang meninggal dunia, orang-orang yang sudah meninggal dunia. Tapi apa? Allah Ta'ala tidak izinkan itu. Jadi kesempatan untuk memperbaiki diri ini hanya di alam yang nyata ini. Ya, kesempatan kita. Ya, alhamdulillah kalau kita punya
keturunan yang baik-baik, dalam artian anak yang soleh. Misalnya ya, tadi yang disampaikan oleh Pak Samsuni hanya 3 perkara: ilmu yang bermanfaat, amal dzariyah, apa satunya lagi maksudnya nih? Anak yang soleh. Nah, itulah kalau kita memiliki keturunan, ya. Mudah-mudahan juriat kita atau keturunan kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Ya. Nah, ini kalau kita tidak dari sekarang dalam artian mengambil iktibar tuntunan ayah kita di Majelis Al-Amin ini, yakni berbuat dalam artian mengikuti sifat keutamaan Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, ini akhlak Tuhan sebenarnya, baik. Jadi Rahman Rahim itu sebenarnya akhlak Tuhan, ya. Allah itu Maha Pemurah. Jadi di Al-Quran itu sering kita mendengar apa? Uj'uni astajib lakum, pinta akan daku, kata Allah Ta'ala, niscaya akan kuberi. Nah, ini dalam artian tatanan syariat kita disuruh meminta. Tapi kalau kita ambil dalam tatanan hakikat, Allah Ta'ala itu menampakkan diri, menampakkan akhlak bahwa dia Maha Pemberi. Itu sebenarnya itu. Kalau kita ambil iktibar apa yang disampaikan ayah kita, ya. Jadi orang yang, mohon maaf, dalam artian tatanan ilmunya dia menuntut dari syariat, dari hakikat sampai kepada makrifat, ya, mestinya dia berakhlak Rahman Rahim. Kalau tidak itu nanti akan salah pakai, bahasa ilmunya itu salah pakai, ya. Jadi ujungni astajib lakum, pinta akan daku, niscaya akan memberi. Itu dalam pengertian syariat kita disuruh berdoa, disuruh meminta. Tadi dalam pandangan hakikat sebenarnya Allah Ta'ala menampakkan akhlak, menampakkan orangnya bahwa dia Maha Pemberi, ya, bahwa dia Maha Pemberi. Jadi untuk mendudukkan makrifat akan Allah Ta'ala, ya, ilmu yang kita tuntut nih, untuk mendudukkannya supaya sampai benar mesra dalam artiannya itu, kalau bahasa ke dalamnya lagi tubadil, terganti, maka Rahman Rahim ini harus menjahit dalam kehidupan seseorang itu. Baru pas pemakaiannya tadi. Kalau kata selisih itu salah pakai. Nah, orang yang seperti inilah yang di dalam Al-Quran itu dipanggil, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Nah, ini orangnya yang dipanggil untuk masuk surga, ya. Jadi majelis kita, Majelis Al-Amin ini, alhamdulillah ayah kita mengungkapkan, menyampaikan kepada kita bagaimana kedudukan makrifat dalam tatanan ilmu makrifat itu sendiri dalam pemakaian atau kehidupan kita sehari-hari. Jadi sepantasnya kita bersyukur dan mudah-mudahan kita dapat mengamaliyahkannya. Itu yang lebih penting lagi, ya. Artinya tidak hanya sekedar tahu ilmunya, karena kalau hanya tahu ilmunya ya percuma saja kalau tidak diamalkan. Al ilmu bil amalin kasajarati bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan itu seperti pohon kayu yang tidak berbuah, tidak ada hasil, tidak ada hasil. Kalau bahasa Pak Samsuni tadi juga sedikit, kalau hanya teorinya saja, tidak ada praktiknya, tidak ada isinya yang dipakai. Jadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dalam dengan kita memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad SAW ini, kita bisa mentauladani akhlak beliau.
terlebih lagi mengamaliyahkannya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Karena saat lahirnya Nabi kita itu, ya, kalau di dalam risalah itu, begitu Nabi kita itu lahir, sesembahan berhala, patung-patung, ya, terus api yang menyala sampai ratusan ribu tahun itu yang disembah oleh orang-orang yang Yahudi, yang Nasrani segala itu padam, ya. Dalam risalah itu seperti itu, ya. Begitu Nabi kita lahir, api itu padam, dan berhala-berhala itu banyak yang runtuh gitu, ya, tumbang. Nah, begitu pula dalam risalah itu juga disampaikan bahwa binatang-binatang yang tadinya tidak, air susunya tidak keluar, saat Nabi kita lahir, maka semua binatang-binatang yang kebetulan katakanlah bunting atau melahirkan, itu air susunya berlimpah ruah, ya, karena Nabi kita itu rahmatan lil alamin. Jadi begitu lahirnya Nabi kita, maka rahmat semesta sekalian alam ini terbuka luas, luar biasa, ya. Nah, ini menjadi iktibar pada diri kita, ya, agar api itu tadi padam. Tadi api yang jadi sesembahan itu ratusan ribu tahun sudah tidak pernah padam, itu begitu Nabi kita lahir padam. Nah, ini iktibarnya itu agar diri ini tidak dimakan api neraka, gitu aja sudahlah, ya. Siapa tahu ada juta hutannya. Ya, ya. Maka tadi Nabi kita kan uswatun, berarti kita harus berakhlak yang baik, mengikuti akhlak Nabi. Itu tidak akan bakalan untuk dimakan api neraka. Tapi bagi orang yang tidak mengikuti akhlak Nabi, akhlak Tuhan Rahman Rahim, ini pacangan dimakan api neraka, jasad ini, ya. Karena hanya orang yang bertubuh Muhammad yang tidak akan dimakan api neraka. Api itu padam, ya. Dan hanya orang yang bertubuh Muhammad yang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti memang orangnya pemurah, orangnya baik, orangnya berakhlak, tutur katanya menyenangkan, sabarnya luar biasa. Karena Nabi kita itu sangat sabar, ya. Kalau Jumat yang lalu saya sudah sampaikan itu, ya. Beliau itu luar biasa sabarnya, karena memang beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak. Berarti beliau memang harus tauladan, dan beliau adalah rahmatan, ya. Jadi tidak akan Nabi itu menyakiti orang, itu tidak akan, karena beliau memang rahmatan, ya. Nah, mestinya kita begitu juga, jangan ada kita menyakiti orang, baik secara fisik maupun secara istilahnya ucapan, ya. Jangan sampai itu terjadi. Dan mudah-mudahan ini bisa kita amaliyahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya mungkin tidak berpanjang lebar karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Samsuni, ya. Tinggal kita mengamaliyahkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi yang terpenting dalam memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad SAW itu yang kita ambil tidak lain adalah tuntunan yang beliau sampaikan kepada kita sekalian. Nah, itulah yang kita amaliyahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau di Majelis Al-Amin kemarin ayah kita ada dalam tuntunan risalah ayah kita itu, ya. Risalah ayah kita itu kan
risalahnya itu buku pedoman penerus akhlak Rasulullah. Nah itu sebenarnya ya, risalah ayah kita itu kalau kita kemarin masih bisa buka-buka ya, udah tahu ini masih ada kan yang buka-buka risalah ayah kita itu bukunya itu judulnya itu risalahnya itu pedoman penerus akhlak Rasulullah, bukan nih. Jadi Majelis Al-Amin ini ayah kita itu fokus ya kepada amaliyah isi Bismillahirrahmanirrahim yang sebenar-benarnya itu akhlak Tuhan, akhlak Muhammad ya. Luar biasa sebenarnya ya. Jadi sangat beruntunglah kita sebenarnya di Majelis Al-Amin ini dapat tuntunan yang kemarin disampaikan ayah kita ilmunya dan beliau contohkan dalam praktiknya kehidupan sehari-hari. Sangat beruntung sebenarnya. Jadi malam ini Bapak dan Ibu sekalian yang dapat berhadir di Majelis Al-Amin ini, yang dapat bertahan ya, ini luar biasa sebenarnya rahmatnya Allah berikan kepada kita sekalian. Kalau kita menyimak dalam satu hadis, kata Nabi, siapa saja yang datang ke majelis ilmu yang di dalamnya itu mengingat akan Allah dan Rasulnya ya, terlepas apakah dia yang hadir itu mencatat atau tidak yang disampaikan, terlebih lagi terlepas apakah dia nanti pulang dari majelis itu mengamalkan atau tidak, yang sedemikian itu lebih afdal daripada sholat sunat 1000 rakaat. Coba ya, apalagi mengamaliyahkannya kan kayak gitu. Itu kebaikan-kebaikan daripada suatu majelis. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada dalam penyampaian ini ada yang kurang berkenan atau tidak pas, mohon dimaafkan dan saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penyampaian dari kedua tokoh kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau menjadikan contoh tauladan bagi kita semua, khususnya dalam memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Tausiah diisi juga Pak Haji Usai untuk melanjutkan amanah abah kita ini. Mohon doa juga para sesepuh yang ada di sini, mudah-mudahan kegiatan, karena kita lama hendak sini banyak kejadian-kejadian yang ingin membersihkan diri, yang ingin ketenangan hati, ketenangan jiwa, datang ke majelis ini, berabah-rabah di musola sini, niat baik, alhamdulillah dapat ketenangan hidup. Banyak yang terjadi, datang ke sini menyampaikan kepada kita hal yang seperti itu karena punya berakah lah, karena kejadian-kejadian yang terjadi, baik abah mendapatkan Lailatul Qadar 9199, bukan Lailatul Qadar, bilang abah itu datunya Lailatul Qadar. Berarti kalau sudah tahu datunya Lailatul Qadar, orangnya yang sebenarnya la mawjudan ilallah, tiada yang nampak melainkan mawjudnya Allah. Nah itu yang bisa sampai beliau mengatakan kejadian Nabi Adam, kalau di dalam cerita sejarah, apa itu sejarah di manakah itu, di tanah Borneo ini diambil menciptakan Nabi Adam itu. Nah jadi beliau katakan tanah inilah yang dekat sinilah yang sebenarnya. Yang terakhir ada seorang anak
mungkin dari anak buah dari didikan Abah ini juga, majelis ini biar sedikit orangnya yang disampaikan ini bukan orang sini, orang alam sana yang turun. Nah, banyak di sini ya. Biar sedikit bahayanya, tolong buka majelis ini biar kegiatannya 5 orang, tapi yang datang yang turun di alam sana di Ampar Permadani penuh dari jalanan sampai kalau di majelis lain duduknya awam-awam, tapi kalau di majelis ini duduknya langsung ke lantai. Nah, mudah-mudahan keyakinan karena bimbingan Abah kita di tempat sini, keyakinan kita itu dapat kita ambil. Nah, iman tuh ada yakin, kalau yakin insya Allah. Nah, orang yang murtad aja, maling apapun, karenanya yakin mendengar dalam sebuah cerita itu ya, ujar Tuan Guru maka berulang gana ulangnya ya. Barang siapa membaca bismillah dapat berjalan di banyu. Nah, rupanya si maling itu ada di ujung sana mendengarkan karena sopan masuk ke majelis. Ya, ini mendengar karena punya keyakinan ingin menuntut ilmu. Jangan disangka-sangka orang maling penjahat itu kada ada keinginan untuk taubat, pasti ada untuk taubat. Jadi mendengar kayak itu dicobanya. Bismillah aku berjalan di banyu, berjalaninya. Ayo, yakin dulu kita tanamkan. Bismillah aku berjalan di banyu, berjalannya di banyu, dilaporkannya ke guru. Kak Kiai tadi coba bapaknya dengan berpakaian bagus, berjubah, berbulang ganal, menuruti sih Pak Kiai tadi, gurunya tadi sekali beliau berjalan bismillah aku jalan, timbul kopiah, bulang timbul, tercampur udah kayak kebayun. Nah, belum tentu Kiai ilmunya besar kalau kayak kita ini kurang kuat. Ayo, nah apa jubah aja tak timbul, orangnya tenggelam. Nah, ini salah satu menanamkan keyakinan. Mudah-mudahan kita di sini yakin, mudah-mudahan apa yang disampaikan Kak Samsuni, Pak Haji Usaiyo tadi ya, itu menjadi pedoman sampai kita ini, perjalanan kita ini, supmati kita ini bigairi hisab. Artinya bigairi hisab tuh kada disambut lagi, nang datang tuh dilihat orangnya juga, makanya kada ada lagi kita. Jadi kalau ada masih disiksa, kalau ada tangan masih ampun, kita makui tangan ampun kita masih disiksa. Tapi kalau kita belah haula wala quwata illa billah, tidak ada lagi kita. Nah, ada yang ampunnya yang hidup, yakin kita di situ dengan pekerjaannya Rahman Rahim, insya Allah mati kita bigairi hisab. Mudah-mudahan ya apa yang dilaksanakan, dicontohkan oleh Rasulullah dilanjutkan oleh Abah kita, dipakai kita, dipadumi kita hal yang seperti, mudah-mudahan kehidupan kita mendapat rahmat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk ini terakhir kali supaya kita, kebiasaan kita untuk mohon doa kepada Pak Guru Sahram. Waktu kami bersama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina rasul sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah wassallallahu wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم بالسلامة فستر للمسلمين والمسلمات الخادرين والغائبين يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. تنجينا يا الله بهجم الحاجات وتطهرنا يا الله بهم من جميع شرع وترفعنا عندك على الدرجات وتبلغنا وصل الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الموت. ربنا ظلمنا أنفسنا وتغفر لنا وترحمنا لكنا من الخاسرين. اللهم مغفرتك من ذنوبنا ورحمتك أرجى لنا من أعمالنا
اللهم مغفرة من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرة من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا أعوذ بكلمات الله من شر ما خلق ولا إله إلا أنت يا الله يا الله يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله الموجود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور في كل لسان لا إله إلا الله الأمن الله من جوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا خديم الإحسان يا حنان يا منان يا رحمن يا رحيم يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين اللهم ربنا تقبل يا الله إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا غني يا حميد يا مضي يا مؤيد يا رحيم يا ودود أغنينا بجلالك عن حرامك وبطاعتك ما شاء بيدك عمن شاء اللهم ربنا بأزواجنا وذرياتنا قرة أعيننا واجعل المتقين إماما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا لا تجي قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من الرحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Inilah acara kita pada malam ini. Sekali lagi kami salah hilafnya kami mohon besarnya. Marilah kita sama-sama menutup acara ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda sudah menjadi bagian penonton dalam liputan video memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di kediaman Abah Muhammad Rusli bin Amir. Semoga dalam video ini memberikan manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Apabila Anda suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel Majelis Al-Amin Kutai Kartanegara. Sampaikanlah walau hanya satu ayat. Begitu kata hadis Rasulullah SAW. Semoga dalam video ini memberikan kajian kebaikan bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.